Seluruh komunitas ekonomis menyampaikan pada posisi di awal 2019, maka yang terjadi pertama adalah masyarakat Indonesia terhegemoni oleh pemikiran Barat. Masyarakat dunia terhegemoni oleh namanya penilaian-penilaian Barat. Dari perspektif seperti ini berbahaya. Karena ternyata pikiran-pikiran kita berhasil di brainwash oleh namanya Barat. Jadi kegagalan pertama bukan sekedar kegagalan Joko Widodo, tapi kegagalan masyarakat Indonesia. Karena saya ngomong bukan baru sekarang. Saya ngomong infrastruktur sudah jauh sebelumnya. Saya ngomong soal kegagalan ekonomi sudah jauh sebelumnya gitu posisinya. Kenapa? Karena kita suka betul kalau orang asing yang menilai kita berhasil atau gagal. Jadi itu saya kalau kita sadar bahwa itu adalah sebuah problem besar, maka pertama yang harus kita bedah dari diri kita. Kenapa kita kalau sama orang asing terkagum-kagum baik dia menyatakan kita benar atau kita salah? Itu dulu yang pertama. Yang kedua sekarang kita masuk ke Jokowi. Dia gagal lalu tetap mencalonkan. Dalam panggung politik biasa-biasa aja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menutupi kegagalan dan menaikkan keberhasilan. Nah, apakah itu menjadi hoax atau bukan hoax itu nomor 2. Tapi kalau kita mau mengebangun politik kita berdasarkan politik akal sehat, kalau pakai istilah Gerung gitu ya, Rocky Gerung. Tapi kalau saya bukan sekedar politik akal sehat, politik yang basisnya 3. Intelektualitas bekerja, spiritualitas bekerja, emosional bekerja. Jadi akal sehat kita bukan akal sehat yang basisnya materialisme. Karena akal sehat bisa saja berbasisnya materialisme, sekedar data. Tapi juga akal sehat yang didasarkan atas posisi sesuai spiritual kita. Kalau kita bicaranya kayak gimana? Saya ingin mengatakan harus ada konsistensi, harus ada sikap istiqomah antara akdun bil qalbi, iqrarun bilisan, amal bil arkannya. Sikap kalbu kita, ucapan kita, dan tindakan kita. Dengan konsistensi itulah kita menilai kegagalan Joko Widodo. Kalau kita konsisten menilai itu, maka tidak layak kita terima Joko Widodo. Logikanya sederhana aja. Sederhana aja logikanya. Nggak perlu jauh-jauh ngelihatnya. Dengan kalau begitu, maka ya kita mesti cari pemimpin yang memang pertama konsisten akan pemikiran, konsisten akan sikapnya. Bagaimana menilai gampang? Kita urut ke belakang. Dengan begitu, pemilihan sikap pemilihan kita bukan karena apa-apa, tapi karena memang ada kesatuan sikap, istiqomah tadi, dalam rangka menilai seorang pemimpin yang 3 indikatornya. Dia melindungi pengikutnya, dia mencerdaskan dan menyejahterakan, yang ketiga yang paling berat. Dia membangun keyakinan kepada pengikutnya, bahwa pikiran-pikiran dia, kebijakan-kebijakan ke depan adalah benar. Nah, kalau pakai bukunya Michael Hart, cuma 1 pemimpinnya. Muhammad Rasulullah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.